Ini bukan cerita omong kosong. Sekolah ini masih ada, masih berdiri, masih hidup. Dan jangan pernah masuk ke sekolah ini. Kalau gerbangnya terbuka, itu bukan undangan, itu perangkap. Dan yang memanggilmu dari dalam bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Di pinggir kota ada sebuah sekolah tua peninggalan masa penjajahan Jepang. Sudah lama bangunan itu ditinggalkan, ditutup begitu saja oleh pemerintah setempat. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Hanya ada satu pesan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hari itu Rahmat melewati bangunan itu sendirian sepulang bekerja. Jalan pintas melewati belakang sekolah selalu lebih cepat. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Gerbang bangunan itu terbuka. Tidak ada penjaga, tidak ada tanda pelarangan, hanya gerbang tua yang seperti mengundangnya masuk. Rasa penasaran adalah pintu menuju hal-hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Tapi manusia tidak pernah belajar. Rahmat melangkah melewati gerbang itu. Bangunan sekolah tua itu berdiri membisu. Dindingnya retak, jendelanya pecah, tapi meskipun terlihat kosong, tempat itu terasa seperti masih hidup. Ada bau anyir menyelinap di udara, bukan dari bangkai hewan, bukan dari air comberan, tapi bau darah yang sudah lama mengering. Lorong itu begitu panjang, terlalu panjang untuk ukuran sekolah biasa, seperti lorong yang sengaja dirancang, bukan untuk anak-anak sekolah, tapi untuk menyembunyikan sesuatu. Dan Rahmat melangkah semakin dalam. Dindingnya penuh goresan, ada bekas paku, bekas cakar, bahkan bekas darah yang sudah menghitam. Ia menemukan sebuah pintu besi tua di ujung lorongnya. Tidak ada nama ruangan, tidak ada pegangan pintu. Tapi seseorang atau sesuatu pernah mencoba menerobos keluar dari dalam ruangan itu. Dan di tengah pintu itu ada cap tangan kecil, seperti tangan seorang perempuan. Tiba-tiba, udara di lorong itu berubah. Rasanya seperti ada yang memperhatikan. Bukan satu orang, tapi banyak. Rahmat menoleh. Lorong di belakangnya kini gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Tak ada orang di sana, tapi lorong itu terasa penuh. Saat itulah ia sadar, ia tidak sendirian di tempat ini, dan lebih buruk lagi, sesuatu tidak ingin pergi. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri jauh di ujung lorong, tapi tanpa wajah. Pada saat itu, Rahmat berdiri kaku di lorong. Jauh di hadapannya, sosok perempuan tanpa wajah masih berada di sana. Tidak bergerak, tidak bernapas, seolah tidak berasal dari dunia yang sama. Ia mundur satu langkah. Sosok itu tidak bergerak. Ia mundur lagi,
tapi tetap tidak bergerak. Namun jaraknya terasa semakin dekat dan semakin dekat, meski sosok itu tidak berpindah sedikit pun, seolah lorongnya yang memendek. Rahmat berbalik dan berlari. Ia tidak peduli lagi pada rasa penasaran. Tempat itu harus ditinggalkan, sekarang juga. Namun sesuatu aneh terjadi. Lorong yang tadi lurus sekarang bercabang, belok ke kanan, lalu ke kiri, lalu menurun seperti tangga. Sekolah itu berubah, seolah hidup dan mengurungnya, dan bangunan itu tidak ingin ia pergi. Ia tiba di depan sebuah pintu kayu yang tertutup separuh. Cahaya temaram keluar dari celah di bawahnya, meski ia tahu seharusnya berhenti. Rahmat membuka pintu itu. Dan di dalamnya, sebuah ruang kelas tua. Meja dan kursi masih tertata rapi. Namun di tiap meja ada bau darah. Di papan tulis ada tulisan samar yang baru saja digoreskan. Goresannya kasar seperti ditulis dengan paku. "Tolong, kami masih di sini." Tulisan di papan tulis itu. Rahmat pun mundur, tapi lantai kayu di tempat ia berdiri tiba-tiba retak. Ia terjatuh menembus lantai dan menghantam ruangan gelap di bawah. Saat ia berdiri, barulah ia sadar. Ruangan itu bukan bagian dari sekolah. Ini ruangan bawah tanah. Tapi siapa yang membangunnya? Dan untuk apa? Tanya Rahmat dalam hati. Di dinding-dinding bawah tanah itu ada bekas borgol, ada rantai berkarat, ada kursi kayu dengan ikatan kulit. Tempat ini bukan tempat belajar. Tempat ini tempat untuk penyiksaan. Di tengah ruangan ada sumur tua tanpa penutup, seolah menunggu, seperti lubang yang mengundang sesuatu. Rahmat mendekat. Bau busuk keluar dari dalam sumur itu. Bau kematian yang tidak bisa disalahartikan lagi. Ia menyalakan korek dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Dalam sekejap, cahaya kecil itu memperlihatkan sesuatu di dasar sumur. Ada puluhan tangan pucat menjulur mencoba keluar. Sebelum api itu padam, ia melihat sesuatu di antara puluhan tangan itu. Ada rambut panjang hitam yang bergerak pelan mengikuti arah berdirinya. Seolah ia melihatnya. Ada sesuatu di dalam sumur itu sedang naik. Rahmat berdiri gemetar di ruang bawah tanah itu. Dari dalam sumur tua, tangan-tangan pucat terus menjulur, ingin keluar, ingin bebas. Namun sesuatu yang jauh lebih gelap bersemayam di bawah sana. Ia bisa merasakannya. Bukan hanya kematian, tapi dendam. Ia berlari menjauh dari sumur, mencari jalan keluar. Dinding ruangan bawah tanah dipenuhi cap jari berdarah, memanjang tak berujung. Tempat itu tidak mengikuti logika manusia. Ia sadar, ini bukan lagi sekolah, ini penjara arwah. Ia menemukan lorong sempit, di ujungnya tangga menuju atas. Ia memanjat cepat, meninggalkan kegelapan sumur. Harapannya kembali muncul. Mungkin ia masih bisa keluar hidup-hidup. Namun ketika ia mencapai permukaan, ia justru berada di ruangan lain. Ruangan kepala sekolah dari zaman penjajahan Jepang. Di atas meja kayu tua ada buku catatan lusuh. Halamannya dipenuhi laporan. Bukan laporan sekolah, tapi daftar nama. Bukan nama murid, tapi tahanan eksperimen. Semua nama tercoret kecuali satu. Nama perempuan. Nama yang sama. Diulang lebih dari satu kali. Dicoret, ditulis lagi, dicoret, ditulis lagi, seolah perempuan itu menolak untuk mati. Rahmat membalik halaman berikutnya dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bercak kecoklatan, foto tua hitam putih.
Foto para tahanan yang dikurung di ruang bawah tanah, dan di antara mereka ada wajahnya sendiri. Tidak masuk akal. Foto itu sudah berusia puluhan tahun, tapi wajah itu, wajah Rahmat, jelas ada di sana. Ia berdiri di tengah para tahanan, kusam, kurus, tanpa harapan. Jika fotonya ada di sana, berarti ia bukan orang pertama yang datang ke tempat itu. Ia pernah terjebak di sana sebelumnya. Tiba-tiba, buku itu tertutup sendiri. Udara berubah dingin, sangat dingin. Cermin retak di dinding memperlihatkan bayangannya, tapi refleksi itu tidak lagi mengikuti gerakannya. Refleksi itu tersenyum, dan di balik punggungnya, dia berdiri lagi. Perempuan itu, rambut panjang menjuntai menutupi wajah, tubuhnya pucat. Diam, tapi kali ini ia tidak sendirian. Ada banyak sosok lain mengisi ruangan, mengitarinya, tapi wajah mereka gelap, kabur, seakan terhapus oleh waktu. Rahmat tak bisa lagi membedakan mana dunia nyata dan mana dunia yang menahannya. Sekolah itu bukan gedung kosong. Tempat itu adalah gerbang, dan siapa yang masuk tidak pernah benar-benar keluar. Sebelum semuanya berubah gelap, ada satu kalimat yang bergema jelas di dalam kepalanya. Kau salah satu dari kami. Gerbang sekolah itu tetap berdiri hingga hari ini. Orang-orang masih melewatinya setiap malam. Kadang mereka melihat pintunya terbuka, dan kadang ada seseorang yang hilang setelah melangkah masuk. Bangunan itu tidak pernah menelan korban. Mereka yang masuk memilih untuk tidak kembali, karena sebagian dari mereka tidak sadar bahwa mereka sudah pernah mati di sana.